Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam satu job seeker. Balik lagi dengan saya Ali. Pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait dengan proses dari wawancara, yang mana ketika kita melakukan proses pencarian pekerjaan, mulai dari tahap melamar, kemudian psikotes, dan selanjutnya yaitu proses wawancara. Ketika kita selesai proses wawancara, sering sekali pihak HRD menyampaikan kepada si pelamar atau pencari pekerja, tunggu 2 minggu lagi. Nah, di sini pasti teman-teman sekalian sering sekali bertanya, kenapa harus nunggu 2 minggu? Nah, di sini saya akan coba bahas alasan kenapa HRD menyampaikan bahwa untuk menunggu prosesnya disampaikan selama 2 minggu. Pasti teman-teman berpikir kenapa cukup begitu lama sampai 2 minggu harus menunggu keputusan hasil dari proses seleksi yang kita lakukan. Nah, biasanya pihak HRD itu mencari sebuah kandidat untuk posisi yang tepat itu tidak hanya sekali proses, bisa jadi 1 gelombang atau 2 gelombang. Nah, dan kandidat ini nanti akan dicari, misal kata contohnya ada 2 gelombang, masing-masing gelombang dilakukan pencarian 5 orang. Nah, dari 5 orang itu nanti misal kata gelombang A diambil 1 orang dan gelombang B diambil 1 orang. Nah, dia tidak bisa langsung memutuskan ketika gelombang pertama sudah dia pilih kandidat tersebut yang paling terbaik dan terima orang, dia tidak bisa langsung memutuskan untuk dialah yang diterima, akan tetapi dipending dulu selama 2 minggu. Nah, rentang 2 minggu inilah dia mencari kandidat-kandidat lain yang termasuk ke dalam kriteria dari yang mereka harapkan untuk posisinya. Nah, ketika sudah ditemukan misal kata 2 kandidat, nah nanti di situ akan mereka pertimbangkan, misal kata mulai dari kemampuannya, kemudian dari gaji yang diharapkannya. Nah, itu akan dipertimbangkan. Nah, setelah itu pihak dari wawancara ini tetap akan menyisihkan salah satu seorang ini yang belum diputuskan lolos atau tidak lolosnya. Karena apa? Khawatirnya ketika sudah dipilih suatu kandidat, nah dan pada saat untuk dilakukan pemanggilan kembali untuk melakukan proses tanda tangan kerjasama, nah itu si pihak kandidat ini justru malah sudah berpaling ke perusahaan lain karena sudah menunggu jeda waktu selama 2 minggu. Nah, itu akan mempersulit lagi nantinya. Makanya itu si pihak HRD juga menyisihkan 1 kandidat cadangan, yang mana nanti khawatirnya jika kandidat pilihannya dia ini yang pertama itu sudah diambil HRD di perusahaan yang lain atau sudah bergabung dengan perusahaan yang lain. Nah, si HRD ini pertama pertimbangannya dari seleksi itu, contoh misal katanya kandidat A skillnya sih oke, nah tetapi pengalamannya kurang ya, kemudian permintaan salary-nya juga ya mungkin masih masuk gitu. Nah, ada lagi kandidat yang lain, misal kata contohnya dia memiliki pengalaman yang banyak misal kata, terus skillnya juga oke, nah tetapi permintaan salary-nya itu unbudget, artinya dia meminta ini di luar dari salary range yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu akan menjadi beberapa pertimbangan. Nah, makanya itu sangat diperhatikan sekali ketika kita melakukan proses wawancara dengan salary range yang berbeda, ataupun meskipun kita itu sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak. Nah, itu juga untuk perlu diperhatikan. Karena apa? Setiap perusahaan itu untuk masing-masing posisi jabatannya itu sudah ditetapkan nilai range-nya. Misal kata contoh posisi A, nah itu sudah ditetapkan misal kata 5 juta sampai 7 juta. Nah, ketika kita melamar meskipun pengalaman kita cukup banyak, tetapi kita minta gaji yang di luar dari budget mereka, dan itu sangat kecil kemungkinan untuk diterima di perusahaan itu. Oke, cukup sekian dari saya.
Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Semangat terus. Salam satu job seeker.